Assalamualaikum, semangat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan kepada Anda terkait dengan pentingnya belajar matematika. Mengapa demikian? Karena saya banyak menemukan murid saya yang takut dengan matematika. Mereka cenderung menghindar pada saat ada pembelajaran matematika, padahal matematika itu sangat penting. Dalam video ini, saya akan memberikan beberapa alasan kenapa kita perlu belajar matematika dan tidak perlu matematika ditakuti. Yang pertama adalah pada saat kita mengerti matematika, maka kita pandai dalam berhitung. Berhitung itu penting. Misalkan Anda membuka usaha atau bisnis, setiap hari pasti Anda berhitung. Untung atau profit itu adalah pemasukan dikurangi pengeluaran, sisanya adalah untung. Kita tidak pandai matematika, maka bisnis kita akan gagal. Itu fungsi dari kemampuan kita untuk berhitung. Setiap hari Anda ke pasar untuk belanja sesuatu. Negosiasi perlu perhitungan. Salah perhitungan berarti sebagian uang kita akan hilang. Otomatis di sana Anda perlu matematika. Pada saat Anda belajar matematika, maka Anda terbiasa untuk melakukan perhitungan. Sehingga pada saat dihadapkan pada suatu masalah terkait dengan perhitungan, kita cepat memecahkan masalahnya. Tidak perlu menunggu 2 jam, 3 jam, cukup 15 menit. Yang kedua, matematika mampu membuat kita berpikir secara sistematis, bertahap, step by step. Saya banyak melihat ada siswa saya yang seperti ini, menghabiskan waktu 3 bulan hanya untuk memikirkan masalah, tanpa tahu bagaimana caranya memecahkan masalah tersebut. Dengan belajar matematika, siswa tersebut akan tahu lebih cepat untuk memecahkan kasus masalah tersebut. Misalnya, di Indonesia, orang tua Anda sakit. Ada siswa saya yang hanya 2 bulan berpikir bagaimana keadaan ayah saya. Kalau dia melakukan itu, yang jelas dampaknya satu, kerutannya bertambah. Yang kedua, ayahnya tetap sakit dan tidak memecahkan masalah. Pada saat seseorang belajar matematika, dia akan bertahap. Oke, ayah saya sakit. Otomatis saya harus menelepon keluarga saya di tanah air, minta mereka untuk membawa mereka ke rumah sakit. Kemudian yang kedua, daftarkan ayahnya ke rumah sakit. Yang ketiga, hari Minggu saya harus mencari part-time tambahan sehingga saya dapat memperoleh penghasilan lebih. Saya transfer supaya ayah saya memperoleh pendapatan, oh maaf, supaya ayah saya memperoleh perawatan yang intensif. Kemudian minggu berikutnya, apa tahapan berikutnya? Saya pantau bagaimana kondisi ayah saya tersebut. Itu tahapannya. Sehingga kita tidak menghabiskan waktu untuk cemas tanpa ada dampak yang berarti bagi orang yang kita cintai yang saat ini sedang sakit. Semua bertahap. Contoh misalkan seorang pilot penerbang, tiba-tiba pesawatnya ada masalah, bumping, ya. Kemudian kalau misalkan dia tidak bisa menyimpulkan atau berpikir secara sistematis bertahap apa yang harus dia lakukan, maka dia akan panik. Dampaknya kecelakaan yang mungkin membawa 250 penumpang dalam pesawat tersebut. Tetapi kalau misalkan dia berpikir secara bertahap, apa yang terjadi? Tahap pertama, saya harus mengidentifikasi penyebabnya apa. Maka saya bisa meminta pramugari untuk mengecek sayap kiri dan kanan. Apakah ada asap sehingga terjadi kebakaran? Tahap kedua, kalau ternyata pramugari itu memberikan informasi, Pak, ternyata sayap sebelah kanan bermasalah, ada asap, maka saya harus mematikan mesin. Tahap berikutnya, ternyata masalahnya masih ada, berarti persiapan untuk crash landing. Jadi, dia mampu untuk berpikir secara tahap demi tahap. Kenapa? Itulah hikmah pada saat kita belajar matematika. Anda bayangkan, Anda pasti sudah terlatih karena mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kita belajar matematika. Pasti terlatih. Kemudian, yang ketiga, matematika itu akan melatih logika kita dalam berpikir. Nah, logika itu intinya gini, kita dapat berpikir secara logis karena belajar matematika. Semuanya didasarkan dari perhitungan yang tepat tanpa adanya asumsi. Jadi logiknya jalan. Nah, dengan memiliki logika, tentunya akan mampu membantu menajamkan pola pikir agar dapat mengambil keputusan secara matang. Intinya gini,
Anda tidak akan mempercayai yang namanya hoax. Anda harus melakukan verifikasi. Ini benar nggak informasi ini? Ya. Nah, itu mengembangkan logika. Ini sebagai contoh misalkan banyak pekerja, maaf, banyak siswa saya ya yang mengambil keputusan hanya berdasarkan info dari satu orang. Ya, misalkan gini, Anda datang ke sebuah tempat ingin mendaftar di sekolah, kemudian tiba-tiba di tengah jalan ketemu satu orang yang bilang, jangan masuk ke sekolah itu karena ijazahnya tidak diakui misalkan. Melek-melek Anda percaya. Itu kan artinya logik Anda tidak jalan, ya. Padahal di Hong Kong ada 160.000 pekerja migran. Anda hanya percaya dari satu orang. Untuk mengambil keputusan, perlu 10%. Jadi kalau populasinya ada 100 orang, paling tidak 10 orang mengatakan hal yang sama terkait itu, maka otomatis Anda harus bisa mempercayai informasi tersebut. Ini logik, ya. Contoh kedua, misalkan begini, saya punya murid, namanya Usmini, ya. Suatu saat Usmini perlu spidol. Dia bilang ke saya, Pak Fajar, saya perlu spidol. Baik, nak, sebentar ya. Kemudian saya pergi, kemudian saya ambil spidolnya. Kemudian dia bertanya, Pak, ini spidolnya dari mana? Kok cepat sekali? Nah, saya bisa menjawab apa saja. Kalau misalkan saya katakan, Usmini, spidol ini saya dapat membeli dari Welcome di Causeway Bay. Ya, misalkan. Kemudian dia akan mengatakan, oh, masuk akal, percaya. Ya. Tapi kalau misalkan saya mengatakan seperti ini, Usmini, spidol ini tahu-tahu muncul di tangan saya. Kling! Saya yakin Usmini tidak akan percaya. Ah, nggak mungkin, Pak. Spidol itu pasti ada yang buat. Nggak mungkin dia mendatangkan dirinya sendiri. Nah, itu yang disebut dengan logik. Kalau dia pandai matematik, dia akan berpikir secara logik. Nggak mungkin. Sekarang ke yang lebih rumit. Misalkan mobil. Siswa saya, Pak, jemput kami, Pak. Kita akan pergi sport fest. Oke, tunggu. Tiba-tiba datang mobil. Kemudian, Pak, ini mobil dari mana? Saya bisa, saya bilang, mobil ini datang sendiri. Ujuk-ujuk ada. Maka otomatis siswa saya tidak akan percaya. Wah, nggak masuk akal. Mobil ini lebih rumit daripada spidol. Nggak mungkin ujuk-ujuk ada. Pasti ada yang bikin, ada yang memproses jalannya dari pabrik ke sini. Ada sesuatu yang membuatnya. Nggak mungkin. Nah, ini logik. Dengan kata lain, Anda bisa berpikir secara logik. Termasuk berpikir logik tentang keberadaan Allah, keberadaan Tuhan. Mana yang lebih rumit? Mobil atau spidol? Kita masuk ke yang lebih rumit lagi, seekor gajah. Gajah jauh lebih rumit daripada mobil. Kenapa? Karena gajah bisa hidup, ya, punya keinginan, ada proses kimia di dalam tubuhnya jauh lebih rumit daripada mobil, gitu. Pertanyaannya, kalau misal saya mengatakan bahwa gajah itu jadi sendiri, celing, mestinya secara logik orang nggak akan percaya. Pasti ada yang membuat gajah. Kenapa? Gajah jauh lebih kompleks daripada mobil dan jauh lebih rumit daripada spidol. Nggak mungkin kalau tidak ada yang membuat. Siapa yang membuatnya? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan yang lebih luas, mana yang lebih kompleks, gajah atau alam semesta? Mungkin nggak alam semesta jadinya? Celing, seperti itu. Nggak mungkin. Secara logik kita berpikir, pasti ada yang membuatnya. Kenapa? Karena itu jauh lebih kompleks daripada spidol, mobil, maupun gajah. Ini yang disebut sebagai berpikir logik. Kemudian, yang keempat, dengan belajar matematik, kita dapat cepat bisa mengambil kesimpulan deduktif. Dari sesuatu fenomena yang kita lihat, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan. Nah, ini manfaatnya. Kalau Anda di perusahaan, Anda dihadapkan pada kasus, ya. Jadi ada murid saya yang hanya berpikir satu masalah, seminggu nggak beres-beres. Tetapi pada saat Anda masuk ke dalam perusahaan, setiap hari ada masalah. Anda harus menuntaskan masalah dalam satu hari mungkin 15 kasus. Nah, jika Anda belajar matematik dan terlatih melakukan itu, dalam satu hari masalah itu bisa
cepat selesai. Kenapa? Karena mampu berpikir secara deduktif. Anda bisa mampu menyimpulkan segala sesuatu dari fenomena dan keputusan yang kita ambil tepat. Terakhir, banyak orang tua yang bermimpi supaya anaknya pinter matematik, ya, pinter fisika, pinter matematik ya, supaya jadi saintis begitu. Padahal anak itu biasanya mencontoh kepada orang tuanya. Nah, bagaimana mungkin kalau sekiranya anaknya itu ingin jago matematik sementara ibunya sendiri tidak suka terhadap matematik? Sebenarnya sederhana. Apa yang ibunya suka suatu saat akan disukai oleh anaknya. Nah, otomatis semangat belajar matematik adalah memberikan contoh kepada anak kita yang di tanah air supaya mereka juga suka terhadap matematik. Karena kadang-kadang itu jadi impian orang tua supaya anaknya pinter matematik. Lah, harus dimulai dari ibunya. Ibu yang jago matematik akan melahirkan anak yang suka dan bisa matematik. Ini bisa menjadikan motivasi Anda, jangan takut kepada matematik. Ya, hanya takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi matematik bukan sesuatu yang menyeramkan, tetapi banyak manfaat yang bisa kita dapatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.